Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mang Cek Bice? Senang nian hari ini di hari Senin, tepatnya berewang bareng aku Mang Cek Noval. Ya, dengan aku Cek Susan, Cak biasa hari Senin aktivitasnya padat, tapi tetap tidak mengurangi ya. Dengan pastinya harus dengan keadaan sehat selalu ya. Apalagi zaman budak baru masuk sekolah ini pasti repot dan macet ya. Jadi memang harus diatur jadwalnya. Mudah-mudahan apa yang digawe ke hari ini lancar dan tentunya dalam keadaan sehat. Baik, Cak tapi biasa, Susan, memang kalau di dalam segi pendidikan kita mengharap ke anak-anak didik kita itu berprestasi dan juga inovasinya luar biasa. Benar. Jadi memang apa yang mereka lakukan itu harus bermanfaat dan memang dalam pengawasan wong tua tadi. Betul. Nah, yang tema kita hari ini Nopal ini luar biasa dan juga patut dicontoh. Ini buat apalagi generasi-generasi penerus KG, di mana di tema kita hari ini adalah inovasi cemerlang dalam kapal pencari korban di air. Jadi sudah datang di studio Duo Pal TV ini narasumber kita. Ini yang timnya ini dewe sudah mengeluarkan pembuatan kapal ini untuk mendeteksi uang yang tenggelam. Jadi tanpa harus kita nyelam ke dalam air jadi cukup kapal ini sudah mendeteksi di mana korban itu. Dan juga ciptaannya ini sudah dilirik oleh negara tetangga dari Indonesia. Langsung wae Susan, langsung bae perkenalan dulu. Kita ini ada Riko Multi Anggara selaku leader dari tim Indewe. Selamat pagi Riko. Masih muda. Selamat pagi. Kira-kira Nopal waktu seumuran Cak ini apa dia gawe main layangan? Sudah juga. Sudah nyipta kapal telok merah 17 Agustus ya. Ini yang kedua ada Syaril Ramadan ya. Nah, selaku surprise juga tim Nyola ya. Ini apa kabar? Selamat pagi. Pagi. Wah, ini sudah ada di depan kita ini besar. Mungkin boleh kamera jingo ada kapal tetegak kuning. Ini salah satu ciptaan ya, yang sudah ini yang ke pertama, yang kedua, yang ketiga ini. Oh, yang ketiga. Nah, tapi boleh sebelum itu Dewe, rekan-rekan narasumber mungkin Riko dan juga Sari menjelaskan kira-kira kapal apa yang ada di depan kami ini. Apa nama kapalnya nih? Dari Riko dulu selaku leader ini. Kapal ini kami rencananya untuk mencari untuk orang hilang, Cek. Selain itu juga dia bisa mengukur kedalaman perairan. Nah, di sini kami juga sebagai surveyor tadi kan. Nah, jadi tugas kami ini untuk mencari kedalaman ataupun pengukuran di bidang pengukuran. Nah, jadi selaku kami ini surveyor juga, jadi sebagai kegiatan bakti sosial kami juga inisiasi untuk mencari korban tenggelam untuk membantu masyarakat sekitar, yaitu Jadi ini mandiri ya, tanpa dari teman-teman lain, stakeholder lain memang yang mendisposisikan ke kalian. Nah, iya mandiri jadi. Nah, ini berawal ngapo sih bisa pengen lanjut buat kapal yang memang luar biasa lah ya, tidak seluruh uang bisa buat ini. Padahal kalau kita lihat di Palembang ini dekat laut. Adanya sungai gitu kan. Nah, kira-kira tergerak Cak Uji Riko tadi inisiasinya salah siko karena untuk membantu wong. Mungkin dari segi lainnya ada background khusus dari kawan-kawan ini. Coba Saril Cak mana? Kalau untuk nyalain tuh backgroundnya mungkin ada Kak. Dalam arti ini kan. Yo efisien namanya kerja kan. Dalam arti kan kalau kapal ini kan memang sudah ada WSP namanya kan. WSP itu ya namanya batrimetri kan gitu kan. Kerjaannya namanya batrimetri kan, untuk mengukur kedalaman laut apa danau kan. Tapi itu kan kapalnya besar. Nah, jadi dia apa tuh kita buatnya sesimpel mungkin lah kan. Untuk ya daerah-daerah kita, pulau-pulau kita ya sungai-sungai kan, danau-danau kan kayak itu kan. Rencananya kan. Tapi yo kalau pengennya lah mati gawean ini gue alhamdulillah supernya intinya kan. Kan tingkat akurasinya kan, kelebihannya kan di situ kan. Dan itu kan. Kalau Riko Dewe Cak mano? Apa sih awal mulanya kok pengen terus tim ini memang kawan dari kecil apakah memang komunitas dengan teknologi mungkin kamu Dewe yang ini berenang di Sungai Musi jadi terinspirasi aja bakal banyak orang tenggelam di Sungai Musi ini. Jadi untuk pertamanya itu kan memang aku sebagai freelance surveyor dari SMA Kak. Itu Cek. Nah, jadi di bidang pengukuran itu aku
sudah terjun di bidang itu kan. Nah, lanjut ke bidang pengukuran lainnya seperti drone, seperti USP ini. Nah, dan juga aku backgroundnya itu sebagai mahasiswa ilmu kelautan. Makanya bisa terbuat kayak ini. Iya, sering terjun. Iya, sering terjun di dunia. Pernah lupa ya. Ya, selain itu juga kita nih perlu membantu masyarakat karena banyak sekali korban tenggelam itu yang hilang tidak tahu kemana kan cak itu. Oke, jadi memang background dari Rico ini lah dari SMA menekuni bidang cak ini. Bidang pengukuran. Nah, tapi untuk tim kita dewek menciptakan hal yang luar biasa ini ada berapa banyak? Ada 4. Nah, biasanya 4 itu kami memang sebelumnya belum kenal kak. Nah, Kak Firman itu sebagai teknisi, Kak ini sebagai surveyor, Kak Mumus sebagai surveyor juga kan. Nah, di situ kami bertemu kan, cak mana untuk kedepannya kan, cak itu sama-sama orang Palembang juga. Jadi sering ngumpul, cak itu nah ngobrol-ngobrol, cak mana untuk kedepannya, cak itu inovasi apa yang bisa untuk membantu masyarakat. Siap. Dan juga Susan biasanya kan kalau kawan-kawan nih ada yang cipta ke pesawat ini biasanya itu kerjasama dengan angkatan udara itu. Nah kalau kawan-kawan ini ada nggak kerjasama dengan Angkatan laut ya? Angkatan laut ataupun stakeholder lain? Untuk kerjasama ini belum untuk kerjasama untuk booth yang ini. Tapi untuk yang booth yang satunya itu dari Malaysia, dari University Teknologi Malaysia. Nah kami sedang melakukan kolaborasi untuk riset di situ di Malaysia. Malah tetangga sebelah yang lebih ya. support seperti itu. Tapi dari dari Palembang dulu, ada nggak pernah mungkin ke angkatan lautnya atau mungkin ke pemerintahnya dewe? Sudah pernah belum? Publikasinya mungkin ya. Publikasi untuk dokumentasi seperti podcast seperti itu sering diundang juga untuk dari pemerintahan itu. Tapi untuk support yang lainnya belum ada untuk selanjutnya untuk tindakan selanjutnya itu belum ada itu. Mudah-mudahan sudah dari Pak TV ini ya. Sebelumnya juga kan ada juga dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga Pertamina kemarin pernah juga bersih-bersih Sungai Musi yang kemarin kan ada acara. Nah kebetulan aku juga buat USP untuk pembersih sungai secara otomatis di situ. Oh itu teknologi juga. Teknologi juga ya. Jadi untuk kapal cak ini. Iya kapal cak ini bisa untuk nangkap sampah ya, ngumpul sampah cak itu. Sampah di dalam atau di atas kan banyak. Ya. Sampai 3 ton kami kemarin ngumpul sampah di Sungai Musi di Pok Ampera. Ya. Jangan sampai kapal di lautan lagi terdeteksi. Aku maksud kalau memang biasa kalau pembalap cak ini. Oh jadi memang kemarin tuh selain bisa juga mendeteksi, kalian juga buat untuk mendeteksi sampah-sampah ya. Banyak ini kalau kita lihat Mas Rico dan juga Mas Madun di layar kaca kita lihat ini saat apa ini? Lagi proses apa ini? Nak ngirim ke Malaysia kemarin? Ya, Malaysia. Jadi dikirim bootnya dulu nih. Teknisinya belakangan. Bootnya dulu ya. Nah, untuk uji coba atau pembuatan dewek dari kawan-kawan nih untuk nyipta ke suatu alat yang luar biasa ini. Mungkin yang dari pertama dulu nih, seri pertamanya kemarin berapa lama? Kawan-kawan mencipta ke buat kapalnya tuh 6 bulan bisa selesai. Itu yang perdana Nyunian kan? 6 bulan itu untuk buat body. Jadi body itu banyak sekali perubahan itu seperti itu Pak. Jadi perubahan ada yang belum sempurna atau yang masih ugal-ugalan seperti itu kan. Dan yang buat ininya apa? Cara kerjanya siapa? Pengukuran untuk sistemnya. Iya, sistem. Ada Pak Mumus di bidang itu kan. Saya juga di bidang otonomus juga seperti itu. Nama kapalnya apa? Crocodile. Crocodile. Kalau bahasa Palembangnya tuh apa tuh? Buaya kedalaman. Buaya kedalaman ya. Bukan katanya dengar-dengar nama kapalnya Antu Banyu. Rencana. Benar berarti. Karena dilirik tetangga sebelah kan mungkin lebih profesional lagi. Iya, agak bingung ya dia ya. Crocodile. Itu bahasa dusun Cek Susan. Tapi mungkin kalau dari segi yang dijanjikan oleh negara sebelah nih untuk kawan-kawan terutama yang menciptakan alat luar biasa ini, apa kira-kira gambarannya nih? Masih dalam tahap riset sih seperti mereka kasih masukan seperti ini, nanti kita kolaborasi seperti itu. Untuk data akurasinya sudah kami ukur ya. Benar. Di beberapa perusahaan besar juga.
Oke, jadi dari segi spek cak mana nih kalau untuk kapal ini? Iya, Mungkin Riko dan fitur-fiturnya. juga Mas Madan bisa dijelaskan. Kalau speknya itu kalau kita ngomongnya lebih simpel lah intinya kan, kalau nggak bawa kemana-mana kan intinya kan. Yo maksudnya misal di tambang kan ada kerjaan kan. Yo kita kemana Sungai Baung ya? Iya, Sungai Ya, Baung. Sungai Baung kan kemarin kan untuk kerjaan batrimetri namanya kan. Itu kan. Tapi kalau untuk drone tenggelam itu belum ya? Belum, ya. ya. Tapi Diharapkan. sudah kita uji coba dengan Sudah dicoba di mana tuh? kemarin di mana? Di Kolam Opi, Kolam Opi. Kolam Opi. Danau Opi itu. Nah, ini Oh, kan di kulihat- Danau Opi. Kulihat memang Susan ada cak kamera di depannya ini. Nah, mungkin dari segi fitur-fiturnya dewek dari kapal ini apa baik yang ditonjol ya? Fiturnya. Iya. Itu sonarnya. Sonar. kan. Untuk tim dulu, Pak. Iya. Iya. Tim ini pertama nama kita nih tim Apo Bae. Apa Oh, baik? Apo Bae tim Apo kita. Bae. Ya. Bukan Apo Palu Bae. Gada Palu mau ada. Iya. Oh, Apo Bae. Apo Bae. Jadi diambil dari tim Palembang, nama Palembang biar tahu lah wong Benar. Palembang ini bisa cak itu. Nah. Benar. Untuk fiturnya ini ada kamera yang di depan bisa kita lihat di depan kan. Nah, di bagian bawah ini ada baling-baling. Nah, jadi baling-balingnya ini kita buat Mungkin kamera bisa jingok ke ya, motornya sini itu biar lebih pemirsa. cepat untuk di sungai bisa, di danau bisa, di laut pun bisa. Nah, di bawahnya itu ada sonar di bawahnya. Itu untuk pengukuran kedalaman tadi. Dan juga untuk pencarian korban hilang tadi. Diharapkan kalau ada korban hilang bisa menghubungi kami cak itu. Oh, nah ini penting ini. Kalau dijual apa-apa, cak itu tidak Kalau untuk dijual untuk saat ini. belum, karena kita inginnya ada wong Palembang nih yang begawe di situ. Jadi kita kalau nak nyewa bisa. Jadi wong Palembang oke. itulah yang begawe kini. Kisaran kalau nyewa cak mana tuh? Tergantung hektaran seperti itu. Berapa lama kita untuk pekerjaan. Per jam sewanya kira-kira atau gimana? Perluasan biasanya. Oh, luas berapa yang nak dicek ya? Iya. Oh iya, kalau cuman apa namanya kolam kecil yo. Nyemplung bae di dalam itu tidak perlu pakai ini ya. Iya. Oke Ini lah, menarik banyak ini. Bakal- Manfaatnya ini pasti banyak dan juga kita akan mengupas tuntas karena dari segi fiturnya ada beberapa tadi yang menarik dan juga ini menyangkut tentang keamanan salah Iya. satunya yang bakalan kita bahas juga. Jadi untuk Mang Cek Wicek jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Nah, pemirsa balik lagi kita di Halo Palembang masih dengan program-program yang bakal ini informasi-informasi bermanfaat untuk tentunya pemirsa di rumah maupun di mana bae. Dan inovasi cemerlang dalam kapal Krokodep. Lanjut kita ini ya, ada Mas Syahril sama Mas Riko. Ini kan wong Palembang yang punya ya timnya juga wong Palembang galau ya Nah, apa sih yang sudah didapat dari yang sudah dibuat ini Dewek? Boleh diceritakan dulu manfaatnya apa cak itu atau mungkin cuannya Ya, benefitnya lah. benefitnya Untuk tim kalian dulu. Mungkin. Jadi untuk benefitnya itu kurang lebih ya ada kerjaan lah dari kami sebagai warga Palembang itu kan bujang-bujangnya bisa begawe dan juga banyak juga yang lah begawe semenjak melok tim kami nih tim Apo Bae tadi dilirik oleh perusahaan-perusahaan lain kan Iya, karena iya. keahlian ini kan jarang dimiliki apalagi Bener. khususnya wong Palembang yang Bener. dak katik pantai ataupun laut. Nah di sini kami memberikan apalah ya kelebihan dari warga Palembang yang bisa Iya. menggunakan USP ini karena teknologi ini jarang dan juga dak katik di pasaran seperti Bener. drone kan. Nah kalau dari wong kita Dewek ada enggak yang ngelirik apa namanya ciptaan dari tim Apo Bae ini? Kalau untuk ngelirik sih banyak. ya banyak yang ngelirik. Cuman yang ngasih yang support lebih itu ya ndak kate yang ngajaan seperti itu. Adanya yang dari Malaysia ya kita kolaborasi. Dari mana? Dari luar malah. Dari luar. Oh, Karena cak kalau itu. cak ini ceritanya dulu kan pernah ada baru-baru ini viral juga yang di Kuba. Oh, yang iya, bahan benar. bakar Air. air kan yang itu diciptakan.
ternyata diapresiasi oleh Negara luar, ya. Nah, tapi kalau kawan-kawan ini sudah pernah enggak mungkin untuk sounding ke pemerintah? Iya, ke pemerintah kita deh, baik itu dan Palembang apresiasi ataupun dari pemerintah lokal dulu lah untuk kalian Cak Mano saat ini. Ya, dulu pernah Pak di tahun 2019 Ya. sebelum WSP yang ini jadi kan pernah kami buat WSP yang modelnya yang nggak buruk lah intinya kita ngomongnya Ya, kan. Nah, lepas itu kami pernah diundang di apa tuh di pemerintahan lah intinya kan. Ya, aspirasi ya sudah ngobrol-ngobrol kayak inilah kan. Iya. Nggak ada kelanjutannya kan intinya kan. Apa kami maksud kami itu kan ya Cak, kami ini kan ada skill lah intinya kan. Iya, Hitung benar. Palembang dewe kan. Iya, Asal benar. kita ngomongnya kan. Kati mungkin tidak bisa kita lakukan benar, kan, intinya kan. sama-sama makan. Maksud aku ya pemerintah tuh disupport kami ini, diarah ke kemana kami Iya, kan. betul. Misal ke apa kasanat diarah ke, "Woi kau nih bagusnya ke sini apa ke Iya. situ kan, masuk dalam program ini apa itu kan." Iya. Ya sampai sekarang udah kati nih kena. Nah, ini bisa dapat arah dari kawan-kawan bisa kerjasama dengan Malaysia saat Iya. ini negara-negara lain ini arahannya dari Cak Mano jadi kawan-kawan? Dari internet lah Pak. Oke, Ya, kami sosial media ya. posting, ada yang lihat kan, ngelirik kan. Ya jadi dari situ ya kita cakap-cakapan lah kan, tukar pendapat kan. Ujung-ujungnya dia katanya, dia support intinya kan. Iya. Oh teknologi kamu bagus katanya kan. Ya bisa kita kolaborasi lah intinya kan, intinya kan gitu kan. Oke, jadi untuk saat ini kita kolaborasi Ya, dengan kolaborasi dengan dengan negara-negara negara, luar ya. ya. Iya. Tapi ada pernah negara luar yang memang matoki nak ngambek nian? Pernah sampai nian. Kalau harga pernah ditawar ke oleh Rusia. Orang Rusia. Wah, orang Rusia ini Baru-baru ya. ini. Sekitaran 2 bulan kemarin lah. Ya baru lah ya, Baru, masih terhitung. Ke Rusia. Untuk teknologi kami, dia dibantu sekitaran 300 sampai 400 jutaan. Dia Wah, kasih. ini luar biasa. Itu kalian kasih untuk itu ditawarkan ya, bukan kalian ngasih harga ya. Iya, bukan, Nah, bukan. apalagi untuk uang Palembang dewe, Iya. pasti tidak mungkin harganya sama itu. Benar Iya, nggak? benar. Tapi malahan uang kita dewe yang caknya berat ya, Berat, ngeliriknya ya. Karena kalau Iya. kita lihat kemarin kan dari kejadian yang viral juga ini kapal selam Titan ya. Iya. Kemarin ngelakukan ada saudagar-saudagar ekspedisi situ tapi ngalami kecelakaan kan. Iya. Nah, ini juga bisa jadi terobosan sebenarnya. Benar, Untuk benar. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan Betul, itu. benar. Nah, dari kawan-kawan Dewe, mungkin dari segi keamanan dari fitur-fiturnya ini kan kita lihat dari luar, caknya kerenian ini, Iya. kecil ini. Tapi kalau untuk mengukur kedalaman Dewe atau maksimal jarak dari remote control kalau kita lihat di sini berapa jaraknya? Jaraknya seperti 300 meteran. Iya, kedalaman 300 meter ya? kedalaman Kalau 300 meter. 300 meter. Kalau untuk remote-nya ini jaraknya itu karena kita menggunakan telemetri itu sampai 6 kilo mungkin ya. 6 kilo? Iya, kalau autonomous kita bisa untuk seberapa luasan itu kita atur dengan sistem komputer seperti itu Pak. Jadi dia secara otomatis mengikuti jalur yang telah kita buat. Oh, jadi ada petanya dulu ya? Nah, Petanya benar. dulu. Iya di dalam itu ya sistemnya dalam. tadi, Ya, sistem tadi. mapnya dewe. Wah, luar biasa ini. Kalau untuk pengembangannya, ini kan tadinya pertama kali buat apa tuh? Iya. Yang pertama kali alat yang pertama kali. Iya. Ini kan yang sudah ketiga ya? Yang ketiga. Nah yang pertama kali alat apa? Untuk pendeteksi Mungkin apa? Sebelum kapal, Sebelum ini kapal. kan ada lagi Ada. terobosannya. Banyak caknya dari kawan-kawan nih, karena kreatif ya Iya. kelihatan. ya. Nah kalau dari alat yang pertama ngeluar ke kocek berapa? Yo, kalau kocek itu yo lumayan besar lah. Cek angkasa nak ngomongnya. Ya kita kan sambil begawe kan cek. Iya. Iya. Sambil ngumpul-ngumpuli kan. Itulah kita ada waktu yang lama kan untuk riset itu karena uang itulah itu kan intinya kan duit itu kurang kan. Jadi kasar nak ngomongnya yo satu hari ini ya kita hari ini kita Iya, coba kan. nggak terhitung kalau untuk Kalau riset untuk itu. riset itu nggak terhitung. Iya, karena kita menggunakan sudah beberapa banyak sonar ataupun body yang kita buat. Kurang lebih berapa lah habisnya untuk yang pertama pembuatan? Kalau yang pertama itu hampir lah aku ya kalau kita ngomong 80-an tuh ya. 80 sampai 100 lah untuk yang Yang Pertama kali kan? Sekali ya. pertama ya. Beratnya di mana? Di body atau di sistem kayaknya ya? yang berat Sistem ya? ya cek. sistem itu karena ada bagian yang kurang lah untuk sistem itu jadi kami tambahi gitu. Pernah ada kejadian misalkan di Cubo nih, di sungai atau sana, rupanya
nggak telacak di ini kita, jadi tenggelam Cak, itu. Error sistem lah. Nah itu pernah sistem, Cak, yang pertama itu ya. Sering itu kalau untuk sistem karena dia nih biasanya kalau error sistem itu dia nganar jalannya. Jadi Oh, tidak ada meloi yang jalur yang dikasih ya. cuman kalau untuk tenggelam jarang. Jarang. Jarang sekali itu. Oke. Karena sudah ada. Ada enggak yang dibuat juga sama negara lain yang apa namanya Kurang persaingan lebih lah. kurang lebihnya apa kelebihan kita dari yang mungkin mereka pernah kalian lihat sama seperti ini kapal-kapalnya. Apa cuy ya? Iya. Untuk di luar negeri itu ada beberapa produk ya sama seperti ini kan. Cuman untuk kelebihannya itu karena ini buatan lokal ya, Iya. untuk biaya juga lebih kecil daripada mereka ya itu. Karena mereka sudah konvensional untuk produksi massal. Seperti itu didukung oleh pemerintah setempat. Ya, itu. Kalau untuk yang ini kita kelebihannya ada di bisa pengukuran sebatang profil. Jadi untuk pengukuran ketebalan sedimentasi di dalam air seperti itu. Jadi kita bisa lihat sungai ini dasarnya itu lumpur, batu atau pasir seperti itu. Jadi itu bisa ditentukan Bisa. juga ya sistemnya luar biasa. Makan apa kamu waktu kecil dulu? Caknya lain, sama baik pesan aku nasi. Cuman aku tidak mulu baca buat kapal ini. Buat pempek cek susah nih baca. Tapi karena ini memang tipikal dari segi program ya, sistem Sistemnya, kita benar. memang agak ruwet ya itu, Iya. memang butuh Komputer, kuaso nih ancanya. Yo. Ini ada wifi-nya berarti ya? Ada juga sering diskusi lah dengan Iya. beberapa orang yang berkecimpung Iya, di sini. sudah. Iya. Kalau masuk ke kerjasama dengan apa universitas sudah pernah? Untuk universitas itu kami sudah menawarkan beberapa kali Iya. untuk datang dengan bahkan dengan rektornya untuk membicarakan atau berdiskusi tentang ini. Cuman belum ada kelanjutan. Belum ada kelanjutan Ya, sama ya. seperti itu. Sama Jadi seperti tadi. kalau yang seperti yang di luar tadi kan, yang seperti Malaysia, mereka langsung oke, jadi pesan tiket langsung berangkat kan, diskusi di situ maunya apa gimana kan. Oh. Kalau di universitas sendiri kami yang datang seperti itu, ongkos sendiri kan. Apa sih pendapat dari kalian tim ini ya dengan adanya kok lebih negara sebelah atau negara tetangga yang lebih interest dengan padahal excited dengan, dibandingkan uang kita dewe, bandingkan maksudnya kerjasama dengan uang kita dewe. Apa sih pendapat kalian tentang itu? Atau mungkin di luar negeri itu lebih banyak bencana kah? Iya, benar. Dibanding kita? Sehingga mereka benar-benar tertarik dengan ada yang Cak ini. Cak mana sih pendapatnya dewe? Iya, karena kalau luar negeri itu kan teknologinya sudah maju lah ya. Kalau kita nih cek, payahnya cek itu lah cek. Kalau pemerintah wong luar itu kan cepet. Kalau ada misalnya kan cak kami lah intinya kan cepet dirangkul gitu kan. Cepet jadi inti ngomongnya jadi riset dia lah intinya kan bisa mengembang kan. Kalau cak kita nih kasar kami, nah, kami buat ini kan. Kadang kala kami bingung bertanya. Dari sini kemana kalau kita berhasil? Nah, cik, Oke. apa ke pemerintahan, itu apa ke swasta, gitu. Benar. Cano kami nak kemana gitu kan? Benar. Oke, kami pernah merasuk ke pemerintahan. Dalam arti ke pemerintahan udah katik nih kan, cik. Oke. Ya dukungan, asal kami dukungan baik kan kemana kami kan, cik. Bingung ya? Bingung itu nah. Ada kan. sedikit juga Nah, kekecewaan mungkin ya. mungkin. Heeh. Nah, jadi kalau ini swasta, ya cik itulah kalau swasta kita bisa kerja baik, cik. Iya. Merasa lebih dihargai. Nah, Merasa itu. lebih dihargai. Nah, benar kan. Karena kawan-kawan ini kan butuh wadah, butuh tempat untuk publikasi. Si benar. Butuh tempat untuk ngembang ke dari segi keilmuannya juga kan. Ini perlu memang riset-riset. Iya, benar. Nah, ini mungkin perlu dukungan juga dari pemerintah untuk kedepannya Setempat, lebih ya. diperhatikan lagi. Iya. Kawan-kawan kita yang mempunyai inisiasi bagus, mempunyai kreativitas bagus, didukung juga salah sikolnya dengan tim yang kompak ya dari kawan-kawan kita Iya, saat benar. ini. Kadang-kadang mungkin mindsetnya kalau nak beli alat, keluar negeri ya. Keluar negeri. Padahal wong kita dewek banyak yang sudah keluar kan. Dan Paling tidak dari segi jalur lah untuk kawan-kawan ini nak berangkat kayak kemana, nah itu ini benar, kan benar, disposisinya Cek. kemana. Disposisi Cek. Mudah-mudahan lah setelah ini kaget Baltiping, wah, nyaman lah ya, benar. tenang baik. Iya, Pendek bacuan ya. Nah, baik dari segi kualitas nih, ini kan yang part 2-nya lah ya sudah. Untuk part 1 sama enggak dengan ini untuk fitur-fiturnya? Kalau ya teknologinya sama hampir ya. lebih canggih lah Lebih canggih daripada dari ini. Karena
karena dia bisa langsung ke HP, ke handphone Oh, untuk oke. Koneksinya. koneksi Kalau dan part 1 pengaturan. kemarin masih berupa remote ya, remote Iya, biasa. dia Ya, bisa pakai komputer, laptop, ya kan. Kalau ini HP ya. Iya, Langsung HP, langsung langsung input HP. data langsung situ. Sama cak kita nyek CCTV di Nah, rumah. iya, sekarang kan sudah canggih itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih. Ini menarik tentang fitur pemetaan. Karena Iya. kawan-kawan dewek kan Dari mengukur pemetaan. kedalaman, memang di bidangnya itu backgroundnya dulu. Nah, ini bisa dijelaskan untuk akurasi dewek dari kapal ini bisa dibilang berapa persen untuk akurasi pemetaan, terus juga untuk sistemnya dewek. Macam mana nih, Riko? Kalau untuk akurasi itu di angka 1 cm dengan pengukuran manual. Jadi kami pengukuran boot ini kami pernah melakukan uji akurasi di perusahaan besar seperti itu kan. Mereka harus akurasinya yang benar-benar Cak, itu. Iya, yang real itu. Real. Nah, jadi mereka turun tangan mengukur manual, kami menggunakan USP, lalu dibandingkan data itu dapatlah dengan sistem statistik ya. ya, dengan nilai R² itu 1 ataupun 99 lah, Iya. ibaratnya dibilang 1 itu Iya. sangat sempurna. Jadi untuk sistem ini sangat sempurna, untuk pengukuran itu di angka 1 cm Oke. bedanya. Jadi ini bisa dibilang sempurna ya, real Iya. dengan pemetaan yang biasanya kita lakukan secara manual. Iya benar Gitu ya. benar. Oh, susah canggih, nggak perlu saya repot-repot lagi Nggak nak ngerti ngukur. ini sudah. Iya, jangan untuk ngukur sumur kawan. Jangan bunuh diri ya. Dan juga ada juga sistem yang lebih portable dari yang ini, yaitu ada FlexiDip punya kami. Nah, Apa jadi tuh? alat pengukuran juga, tapi selama ini kan mereka menggunakan mistar ataupun rambu ukur Iya. untuk pengukuran kedalaman. Nah, mereka hanya menggunakan FlexiDip itu langsung dapat dari HP langsung kelihatan. Dan langsung dikirimkan ke pusat bisa. Seperti itu. Tidak perlu ditaruh lagi di air. Udah. Di atas Udah, air, udah, weh. udah. Kalau itu kan berat harus Iya. naik. Langsung. Itu Lebih tinggal ini ya, lebih. taruh langsung keluar nilainya. Sudah Taruh tahu, keluar itu untuk cekan biasanya. Biasanya kalau cek itu kan cuma ngukur suhu be, kalau kita ini rupanya kedalaman bisa Iya. dicek Cak, itu. Suhu juga bisa ini. Oh, Suhu gitu juga ya. bisa. Dari Juga dari bisa. segi sonar tadi ya bisa. Iya, langsung bisa. Cek itu ya. Oh, berarti untuk korban salah sikonya untuk mencari korban ini bagusnya nih, bisa Ya, dimanfaatkan sekali Susan. Ais, udah baca lagi ngomong pokoknya si Susan ini segala macam. Nyari korban bisa, nyari pernah dulu ada tawaran itu peti emas. Peti emas itu yang tenggelam kemarin Oke. di Bangka. Nah, kami sempat nak ke sana, cuman tidak memungkinkan karena perahunya tidak dihususkan untuk laut. Jadi untuk selanjutnya kami buat yang ini. Nah, ini kakek kita bahas tentang kendalanya nih dari kawan-kawan, keterbatasan juga untuk saat ini. Pacar dah ini ngecek cincin cek Susan hilang kemarin di Sungai Musi. Bisa cari Mbak ya di toko lagi. Baik Bang Cek, kita bakalan berbincang lagi dengan narasumber kita mengenai teknologi yang sangat canggih ini Iya. untuk memudahkan kita dengan aktivitas kita yang saat ini kita jalani. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, pemirsa, balik lagi kita masuk ke segmen terakhir di Halo Palembang. Cek Susana terus nginget ke jangan lupa yang pengen nonton informasi live langsung ini bisa jingok di streaming Facebook ya, atau bisa juga dari YouTube-nya juga bisa. Jadi pengen yang ketinggalan tadi caknya tuh serunian soal yang namanya ada wong Palembang bisa buat kapal ini. Nah, bisa jingok ulasannya lagi ada di YouTube setelah Iya, ini. Dan juga bisa untuk kawan-kawan mungkin di luar dari kota Palembang yang pengen nyaksikan ini, jangan lupa download UTV. UTV. Iya, dan kita balik lagi ke narasumber kita, Susan. Ini ada Riko dan juga Madon ya. Nah, ini dari tim Apo Bae. Iya. Apa? Apo? Apa yang dicari Kak? Apo Apa Bae. apa bae, laju. Iya, dari segi kendala nih, dari ciptaan yang kedua ini berdasarkan dari riset kalian dewe Nah, kira-kira apa kendala yang pernah dihadapi oleh kawan-kawan? Ya, kendalanya banyak Cek. Pertama kan di boot, di body kan. Karena galak kan kita ada ukuran kan. Lepas sudah ada ukuran kan, panjang sekian, lebar sekian kan. Lepas sudah dimasukkan dengan program kan. Lepas dijubung, beling kan. Nah, kan. Oleng ya? Oleng dia kan, lihat oleng kan. Jadi kita buat lagi kan. Berapa Jadi, kali itunya?
biasanya uji cobanya tuh? Uji coba itu mungkin sampai 6 kali. 6 kali baru bisa. Baru bisa kita nentu ke apa tuh ukuran dengan apa berat kan, dengan teknologi tadi kan, gitu kan, baru bisa gitu kan. Oke. Tapi kalau sekarang ya mungkin 2 kali cukup. Ya. Ini mencipta ke barang ini dewe, teknologi ini dewe membutuhkan waktu berapa lama kurang lebih? Ya kalau untuk sekarang mungkin 3 bulan cukup. 3 bulan cukup Kalau ya? awal-awalnya kemarin 6 bulan. 6 bulanan, 9 bulan. Iya biasa baru-baru Nah, nih sudah ada pola lah ya, lah iya. terbentuk cah itu. Kalau sekarang nih lang lotok uji kata tuh ya. Iya. Apa coding gitu ya. Oh lah tahu galau sistem-sistem Nah itu ini kan menggunakan baterai nih kak. Ya. Kalau kita lihat kan menggunakan baterai. Baterai yang digunakan dewe, baterai apa sih kak dan bertahan berapa lama sebenarnya? Itu baterainya aki mobil. Oh pakai aki mobil. Oh, oke. Nah, kalau tahan lama itu mungkin sekitaran 2 jam. 2 jam. 2 jam. Oh. 2 jam. Jadi kalau untuk dari segi beratnya dewe ada enggak ini kak? Kira-kira 100 kilo? Oh, 50 kilo? Enggak, Sekitaran nyampe. 16 sampai 17 kiloan. Oke. Jadi kapal ini manuvernya di atas air atau di dalam air? Di atas air. Di atas air. Oh di atas air Oke, dia. jadi gunakan sonar, itu yang mendeteksi KGN. Mendeteksi, ya. Bisa secara auto, bisa juga secara manual, menggunakan remote. Nah, Ini memang menarik. untuk khusus laut bae yang kalian buat ciptakan ini apa bisa juga kalian di udara? Teknologi di udara. terbang. Enggak, maksudnya kayak mungkin ini kan kapal nih. Iya. Nah, ada ciptaan yang lain, Nah, mungkin teknologi yang benar. lain tapi di udara, kayak itu selain yang di laut. Ya. Udah. Deteksi ukur di udara, kayak itu kan. Kalau ini kan Pernah buat teknologinya bisa dibilang USB ini teknologi terbaru. USB itu. USB. namanya. USB. 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 Apa itu kepanjangannya? Unmanned Surface Vehicle. Ah, Jadi ulangi, kendaraan atas ulangi bawah apa? air. USB. Oh, USB ya. Ada juga itu UAV. UAV. Yang terbaru juga. Ya itu untuk seperti drone. Iya. Oh, yang pernah dibuat juga. Pernah buat. Tol, drone. Oke. Itu bentuknya Tugasnya seperti untuk pesawat. apa tuh? Ada untuk Fungsinya? pemetaan, ada untuk misal ada lahan kebakaran itu kita bisa pantau panasnya atau secara otomatis Oh, itu. deteksi. Oh, ini Deteksi bakal terjadi. Ya. Titik Kebakaran panas luas, nih. titik panas, ya. Titik Iya. panas di sini. Karena kita pernah Hotspotnya. ngobrol-ngobrol juga sama ada dinas salah satu yang memang bisa ngecek untuk itu. Mereka pakai pesawat nih Iya, apa pakai turun. pesawatnya. Oh, jadi kalau ada itu apa tidak perlu lagi? Nah, itu Cek rencananya Oh. tuh. Rencananya kan kalau biasanya kapal ini kan kapal besar itu yang kita gunakan untuk riset. Sebagai kami mahasiswa kelautan itu kan ada kapal Barunajaya untuk riset kan, Iya. riset kedalaman ataupun dalam kedalaman air. Nah, itu diriset dengan kapal besar. Nah, kami menciptakan ini untuk fleksibel, lebih fleksibel lagi untuk kedepannya. Dan sama juga seperti kapal yang tadi untuk hotspot tadi kan, untuk mengetahui kebakaran hutan, itu kan biasanya pakai pesawat asli. Yo. Nah, itu biayanya besar juga kan. Nah, kami menciptakan itu Simpel lebih lagi. simpel. Simpel lagi, ya. Simpel Jadi lagi. ketika ada kebakaran kita langsung sigap, langsung kita terbang ke bayar langsung bisa. Nah, ini dari segi penciptaan kawan-kawan dewe, mungkin teknologi-teknologi yang sudah diciptakan bisa diceritakan ada apa baik selain kapal ini dari tim apa baik? Iya. Ya. Vitol kami kan. Apa tuh? Vitol, itu pesawat terbang kan. Pesawat terbang ya, cak drone tadi. Ya. Terus Itu ya gunanya untuk kami untuk pemetaan kan. Ya, kami kan nyari kerjaan di BPN kan dapetnya kan untuk pemetaan foto udara kan. Iya. Nah, selain itu ada namanya water level ya, itu alatnya kan. Kalau water level itu ya alat pasang surut Kak. Kebanyakan pasang surut ini kan manual pakai rambu ukur kan. Iya. Kami sekarang lah pakai sonar intinya kan. Oh, Jadi bisa kami langsung tidak dideteksi. tempel ke di pinggir bibir pantai apa di Iya. permukaan apa tuh sungai kan. Jadi kita bisa ngupload data itu selama seminggu. Jadi situ Pukul Ya, berapa yo, pasang? sekarang Iya, situ berapa pasang berapa tinggi itu surut, surutnya kan. Kalau kemarin kan manual ngecek per hari, ngecek per hari, ngecek per hari kan. Kalau sekarang enggak, kita tunggu seminggu enggak kita ambil datanya. Nah, sudah. berarti gitu. bisa Sama juga. halnya cak ngukur gunung jadi ininya apa? Iya, anu, Cak. nak meletusnya itu Oh, beda itu ya. aman, ya, itu bisa cak itu. Itu juga pernah buat dari kerjasama dengan universitas di Pagar Alam juga. Iya. Jadi mereka pengen buat alat apa namanya untuk pengukuran gempa Iya. getaran. Iya, getaran. Getaran Iya. itu. Nah, kami yang ngarahkannya dari sini. Jadi sama-sama mereka belajar, kami juga
bisa belajar. Oh, jadi tidak pelit ilmu. Iya. Kawan nih. Iya, Tapi kalau dari segi teknologi yang viral nih dari kawan-kawan, ini kan viral nih yang Siko ini. Ada lagi nggak teknologi viral yang bahkan banyak dari negara luar itu yang melirik? Iya. Karena aku dengar-dengar nih beberapa tahun kemarin juga sudah sempat juga di Tangan robot ya? Iya, ada tangan Ada robot. tangan gitu, robot Iya, katanya benar, itu tangan robot. pernah. Itu untuk apa tuh? Yo untuk yang wong yang kaki tangan lah cek. Iya, Yang disabilitas ya. disabilitas lah intinya kan yang nggak bisa lagi di apa tuh Nggak pacak balik lagi lah busuk pokoknya lah iya. parah lah intinya kan. Iya. Nah, kami kemarin kan nyipta ke cek intinya kan nyipta ke tangan robot itu kan Iya. di tahun 2016. Tahun 2016 sudah kami calling lah pokoknya intinya kami riset lah kan. Di tahun 2018 yo kasarnya lah sudah siap intinya Lah kan sudah siap lah bagus lah dipakai ya. intinya kan. Lah sudah uji coba berapa kali kan. Nah, lepas ke 2019 yo cek itulah cerita cek ini cek. Ngambang kami biasa ngambang, ngambang, ya. ngambang. Tapi kan. ini sudah terjual atau kayak mana itu? terjual di ke Hong Kong. Tuh. Kemarin ya. Salah, coba kamu ketemu Cek Susan Iya. dulu. Cek Susan, maksudnya tuh Cek Susan jual ke dengan yang Iya. lain. Biasa dia ini memang makelar. Gulo. Iya, Gulo. Tapi memang dari segi tujuan berarti kawan-kawan nih tujuan kemanusiaan ya, Iya, teknologi iya, yang benar, diciptakan ya, ada tangan robot, terus juga ada ini juga yang disumbangsi ke juga untuk kepentingan pencarian korban, Iya. nih, mengukur juga kedalaman laut kayak itu. Berarti bisa request juga Nopal Bisa ya? by request sama juga ya. kalian ini. Bisa dari segi Misalnya program ya. mungkin dari kayak apa disabilitas apa. yang apa dia apa namanya tuh kursi dorongnya. Iya. Mungkin ya mungkin bisa untuk ada iya otomatiknya enggak usah dorong Iya. nia. Nah ini mungkin dari segi kawan-kawan deh punya cerita menarik. Memang beberapa kali Indonesia ini kan sempat ada kejadian-kejadian viral. Salah sikonya yang dialami oleh wali kota Bandung pada saat itu Iya. ya. Oh ya, yang Iya. anaknya ya. Nah ini ada cerita dewek dah karena aku dengar gubernur ya, Gubernurnya Jawa Barat. waktu Jawa itu. Barat. Nah ini bisa diceritakan kawan-kawan, cak mana ceritanya dewek sempat diundang kabarnya kemarin untuk membantu. Iya. Kami sempat lah diundang untuk dari BNPB dari Jawa Barat lah. Seperti itu untuk terjun langsung ke sana ke negara itu kan. Oh jadi berangkat ke sana? Inilah sudah alat kedua ini. Bukan alat yang pertama. yang Berangkat ke pertama. sana apa Belum cuman alatnya? karena Mbak? di Indonesia ini kan banyak persyaratan cak itu nah. Alat ini lah sudah terdaftar belum atau Iya. SNI belum sudah standar belum cak itu nah. Nah, jadi kendalanya di situ karena kita alat ini kan buat dewek. Jadi belum ada lah untuk daftar-daftar cak apa tuh. Oh, berarti memang harus juga perlu yang namanya Perlu, iya. ini ya. Iya, jadi keterbatasan itu juga ya yang sekarang sedang dialami oleh kawan-kawan ini dari segi birokrasi. Birokrasi. Ya. Oke, dan mungkin terakhir ini untuk kawan-kawan sebenarnya banyak yang bakalan Kita pengen bahas kita ya. bahas tentang teknologi-teknologi canggih ini, tapi karena keterbatasan waktu mungkin kawan-kawan bisa memberikan himbauan ataupun harapannya baik itu ke masyarakat ataupun ke pemerintah. Silakan mungkin dari Riko dulu. Mungkin terima kasih untuk harapannya untuk pemerintah ataupun pihak dari pendidikan atau akademisi kita lebih ke melakukan riset bersama ataupun mengajak bersama-sama untuk mencari teknologi terbaru ini untuk kebutuhan riset dan juga untuk bakti sosial tadi. Untuk pemerintah mungkin bisa untuk pekerjaan yang ada di Kota Palembang ini seperti pembuatan jembatan ataupun pelabuhan bisa menghubungi kami seperti itu. Jadi Oh, Iya. oke. ada Instagramnya di mana kalau teman-teman pengen tahu? kalau Instagramnya itu ada di Apobae atau Batimetri Palembang. Batimetri. Palembang. Apobae, Apobae. Batimetri. Apobae. Iya. Apobae. Oh, iya. Searchingnya itu Searching. Apobae. Apobae. Gambarnya gambar apa tuh? PP-nya? Gambarnya yang pasti ikonik itu jembatan Ampera. Jembatan Ampera. Oh, berarti Dan mereka ini memang pecinta Palembang pecinta ya. Wong Palembangnya. Loyal dengan Palembang. Tinggal kayak cak mano caranya mengemas wong mengembangkan ya. Palembang ini, ya. Nah, mungkin terakhir dari Kak Syahril, Madan ya. atau Syahril Ramadan, silakan. Ya, pengen kedepannya jangan sampai tahun-tahun kemarin Iya. kita lihat jauh dari harapan kan. Ya, pengennya untuk USP yang terbaru ini kan ya kami sudah pede pokoknya nak bertarung dengan luar negeri siap kami. Mantap. Keren. Dengan teknologi kami sekarang kan ngapa kami tak bisa orang lain bisa itu. Benar. Sekarang ini kan nah, tapi ya minta mudah-mudahan lah pemerintah itu ngarah ke kami nih kan. Ya apa kasar nak ngomongnya jangan swasta terus Ya, Ya. jadi ada pendamping ya. pendamping lah ya intinya. Kalau
memang belum SNI, ya cari jalan keluar untuk SNI-nya. Benar. Gitu kan. Ya moga-moga lah habis dari ini ya ada apa tuh? Ada Titik gambaran terang lah juga ya. terang. Ya. Lebih lah intinya dari tahun-tahun kemarin kan intinya kan. Baik. Mau kasih sukses selalu buat sukses kawan-kawan terus. tim Apowae. Tim untuk Apowae. menciptakan teknologi-teknologi yang bertujuan mulia. Yang bertujuan mulia. Payo kalau cak itu wong Palembang ini jangan cuman pemerintah bae, masyarakat Kota Palembang kalau ada dulur kita cak ini ya, boleh dibantu posting di Benar. sosial medianya. Kalau cak itu cak susah Kita nak posting. viral ke? Iya, kita viral ke viral ke. cak itu. Jangan cuman yang tidak bermanfaat, yang Ya. ada diskon-diskon bae yang diviral ke. Jangan sampai lah viral duluan di luar negeri, di Kita Indonesia baru. baru nak dilirik. Itu yang penting. Terima kasih untuk Riko dan juga Ramadan atas berbagi informasinya yang inspiratif sehingga generasi-generasi muda dan juga tua ini semangat untuk juga. berinovasi juga untuk mengembangkan dirinya. Terima kasih sekali lagi dan Susan tak terasa kita sudah di penghujung program Halo Palembang hari ini. Saksikan Halo Palembang dari hari Senin sampai dengan hari Sabtunya setiap jam 9 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Dan akhir kata aku Mang Cek Nopal. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.